tahu orang saya yang bayar, saya bilang gitu kan. Jadi ya asuransi telah mencairkan sekitar awal Januari, persis saya sedang di opname pada saat itu. Terus saya tanya sama Pak Dodi, ini nanti jadi fitnah, jangan gara-gara uang receh nanti jadi fitnah. Saya sampaikan terus terang seperti itu. Mending begini, buku tabungannya sama ATM-nya taruh di kantor lawyer saja, ya, bukan di saya sebenarnya. Ini saya luruskan juga Pak Dodi, itu di kantor lawyer kita, di kantor kita. Jadi beserta data-data Vanessa yang lain. Di situ ada buku bank juga yang lain, ada macam-macam lah yang saya nggak mungkin sebutkan di publik, nanti katanya menyebut-nyebut yang sesuatu yang nggak pantas lah di buku. Tapi ada beberapa catatan-catatan, buku diari, ada BPKB juga ada satu, ya itu ya. Tapi itu tidak atas nama Vanessa, tapi itu milik Vanessa, gitu. Pada yang masih kita rawat dengan bagus. Kemudian kenapa itu saya taruh di kantor? Karena uang itu dalam diskusi kami pada saat 40 hari dulu, itu ada keluarga besar almarhum istrinya Pak Dodi, keluarga besar almarhum mamanya Vanessa, terus keluarga besar Pak Dodi. Jadi saya bilang uang ini saya nggak buruk sangka dan tidak seuzon kepada Pak Dodi, saya bilang. Tapi kalau dipegang Pak Dodi supaya lebih amanah, sebaiknya dibuat dua nama, yaitu keluarga besar almarhum mamanya Vanessa dan Pak Dodi. Siapa yang mewakilin terserah, kan gitu. Nah pada saat itu terus kita akhirnya menunjuk tantenya. Tantenya sakit, belum sehat-sehat sampai kemarin bulan Ramadan. Saya tanya, ya udah habis lebaran nanti ngumpul semua, kita buat dalam akun yang baru berbentuk deposito. Nanti kita rundingkan beserta penasihat hukum yang lain, apakah ini nanti rencana memang mau dibagi dua, Pak Dodi setengah untuk anaknya Vanessa setengah. Nah seperti itu nanti berdasarkan rundingan. Tapi yang jelas saya sampaikan, kalau yang bayar itu memang saya, karena pada saat itu saya mendampingi Vanessa di Surabaya, baik dari udah menjelang akhir-akhir di Polda sampai ke Medaeng, ke lapas, ke tahanan sementara pada saat-saat sidang. Nah disitulah proses hadirnya asuransi jiwa pada saat itu, karena memang bagi saya untuk menggembirakan dia aja, tidak ada niat investasi berapa sih, cuman itu gitu. Jadi biar dia seneng, kain aja asuransi saya bayar lunas. Karena itu dia nanya ke saya, Bang, ini nanti ahli warisnya kalau saya nggak panjang umur, papa saya ya. Oh ya silakan, kasihkanlah ke papa kamu, tulis namanya, saya bilang. Tulis namanya Dodi Sudrajat, walaupun agak sebel saya nulis namanya itu waktu itu gitu ya. Mungkin teman-teman tahu lah semua itu waktu peristiwa Surabaya kan ya. Tapi dengan keikhlasan kita tulis nama Pak Dodi pada saat itu, lunas, selesai, sudah. Nah, kenapa? Karena dia ingin meninggalkan satu warisan, ada kenang-kenangan sedikit ketika dia nanti meninggal. Lu jangan meninggal, saya bilang, ini masih panjang perjalanan hidup, jangan patah semangat di sini. Saya tetap berikan motivasi untuk dia. Nah, itu ketika di Medaeng, dari mulai di Polda terus ke Medaeng, sampai akhirnya pada putusan dia bebas kan, itu. Ya di saat-saat proses itu.